Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Fedilazen. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang tinjauan Pancasila dalam proses awal pendirian negara. Yang pertama, konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Telah diketahui bahwa konsep Pancasila merupakan ide dasar untuk menata dan membangun kehidupan bangsa dalam mengisi kemerdekaan, yang terminologinya diungkapkan untuk pertama kali oleh Bapak Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, dan saat ini dengan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Akan tetapi, rumusan Pancasila yang saat ini berfungsi sebagai dasar negara dan fungsi-fungsi lainnya adalah yang rumusnya termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Sejak saat itulah pemikiran menempatkan Pancasila sebagai dasar negara menjadi perhatian para pemuka masyarakat dalam menyongsong dan mengisi kemerdekaan yang sangat menjadi cita-cita bersama. Kemudian, pemikiran para perumus dasar negara sebagai tindak lanjut hasil sidang BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 merumuskan naskah yang kemudian naskah tersebut populer dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kemudian tanggal 17 Agustus sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia untuk pertama kali yang di dalamnya memuat rumusan Pancasila yang saat ini memiliki berbagai fungsi di samping fungsi utama sebagai dasar negara. Tentang urgensi Pancasila telah dijelaskan sebelumnya bahwa urgensi Pancasila adalah untuk membimbing, mengarahkan segenap daya dan upaya masyarakat, bangsa dan negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama sebagaimana yang termaktub dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika. Alasan pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia antara lain: yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila adalah 5 dasar negara luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan, peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan, yaitu Pancasila. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsur yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia bersumber pada Pancasila. Historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila, terutama bagi kalangan generasi muda, merupakan suatu langkah yang sangat penting untuk dilakukan. Mereka akan menjadi penentu keberhasilan dan perwujudan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Perlu ditegaskan kembali bahwa secara historis yang tampil sebagai pejuang dan pendiri bangsa dan negara ini adalah kalangan generasi muda pada masanya. Oleh karena itu,
Generasi muda pada saat ini harus tahu, mau dan mampu mewarisi nilai-nilai historis. Bagaimana eksistensi generasi muda dalam mendirikan dan mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia, termasuk melahirkan konsepsi Pancasila yang dimulai dari sidang BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, dan 18 Agustus 1945. Secara sosiologis, Pancasila merupakan tampilan sikap dan perilaku Indonesia dalam pergaulan sosial kemasyarakatan sehari-hari yang sekaligus menjadikannya sebagai karakter masyarakat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, generasi muda sangat perlu untuk memelihara perilaku sosial yang tetap berkarakter Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila telah berakar dalam kehidupan masyarakat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan yang universal, yang bersumber kepada hukum Tuhan. Yang ketiga, nilai etis kemanusiaan, harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan. Yang keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Kemudian yang terakhir, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan cita-cita bangsa serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh, artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Secara politik, Pancasila merupakan kebijakan NKRI agar Pancasila menjadi kultur atau budaya politik bangsa Indonesia, guna mengisi dan menjadi jiwa tatanan lingkup kehidupan infrastruktur politik dan suprastruktur politik, termasuk dalam hubungan timbal balik sesama struktur politik tersebut. Oleh karena itu, pendidikan politik bagi kalangan generasi muda merupakan upaya penanaman dan pembudayaan Pancasila, sehingga mereka menjadi insan-insan teladan dalam memahami, menghayati, dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sejak dini, dan sekaligus sebagai teladan dalam melestarikan budaya dan perilaku Pancasila. Dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila lahir dan berkembang melalui proses yang cukup panjang. Pada 1 Juni 1945, Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945. Pada masa pemberlakuan Pancasila sebagai dasar negara, terjadi pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara. Dalam perjalanan pemerintahan Insinyur Soekarno, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Akan tetapi pada masa Soeharto, Pancasila menjadi azas tunggal untuk semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara bukan untuk menghapuskan perbedaan, tetapi merangkul semuanya dalam satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, Pancasila dapat menjadi jembatan untuk menyatukan bangsa Indonesia yang penuh dengan keberagaman ini. Adanya arus globalisasi saat ini, kita perlu lebih berhati-hati dalam berperilaku agar mental bangsa Indonesia tidak rusak dan tetap berpedoman Pancasila. Kita harus menyaring budaya baru seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, praktisme, hedonisme, dan lain-lain. Hal ini bangsa Indonesia tetap berkarakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun beberapa penyebab lunturnya ideologi Pancasila pada bangsa Indonesia yaitu: yang pertama, melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, pengaruh unsur budaya dalam pemakaian bahasa Indonesia. Yang ketiga, berkurangnya legitimasi agama. Yang keempat, dekadensi moral dan kekacauan kemanusiaan. Dan yang terakhir, perubahan pola perilaku dalam pergaulan. Untuk mengatasi persoalan ini tidaklah mudah. Semua lapisan masyarakat harus turut serta di dalamnya. Baik para pemerintah maupun rakyat harus tertanam nilai-nilai Pancasila dalam diri mereka. Seperti pengadaan sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila, agar semua masyarakat tetap ingat seperti apa perilaku yang harus kita lakukan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan juga kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam diri kita masing-masing, akan persatuan dan kesatuan di negara ini selalu terjaga. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan senantiasa menjadi warga negara yang taat dan baik. Esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia.
Yang pertama, esensi Pancasila. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofische Grundlage dan Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, alasan filosofis berdirinya suatu negara. Yang kedua, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, nilai agama, nilai budaya, dan nilai adat istiadat. Yang kedua, urgensi Pancasila. Hasil survei yang dilakukan oleh Kompas yang dirilis pada tanggal 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Dan lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut merupakan keprihatinan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam diri masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut, yaitu pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.